Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan syuf'ah, ya, masih di bab syuf'ah, pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisarul Muqni'. Fadhal ya Syekh. تعالى ويحرم التحيل لإسقاطها وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها, dan haram melakukan tipe muslihat di isqatiha, untuk menggugurkannya, dan akad syuf'ah berlaku bagi mitra syirkah pada tanah yang wajib untuk dibagi. Naam. Isqatiha, dan haram melakukan tipu muslihat untuk menggugurkan akad syuf'ah. Akad syuf'ah kan seperti yang kita jelaskan pada awal, bahwasanya hanya ada pada akad muawadhah, pada akad jual beli. Maka bila salah satu mereka membuat hilah itu perbuatan yang dilakukan untuk melanggar, untuk menghalalkan yang haram. Yang haram itu tetap masih haram, tetapi karena perbuatan mereka, tindakan tersebut mereka pikir bahwa itu sudah menjadi halal. Dalam masalah syuf'ah umpamanya, dia si A dan Ahmad dengan Abdullah bersyirikat dalam tanah 50%, 50%. Ya. Kemudian Abdullah menjual sahamnya 50% tadi kepada umpamanya Mahmud. Berarti sekarang Ahmad memiliki hak syuf'ah kepada Mahmud. Setelah Ahmad tahu bahwa Mahmud yang membeli, dia datang kepada Mahmud. Mahmud, ya, saya ada hak syuf'ah dalam hal ini, maka otomatis saya ambil dengan saya bayar berapa yang kamu beli dari si Abdullah. Berapa kau beli, kata dia. Dia mengatakan saya beli ini 10 miliar. Dia yang bohong. Padahal sebetulnya dia beli cuma 1 miliar. Lalu si Ahmad berpikir, wah, kalau 10 miliar ngapain saya beli? Ini mahal sekali. Ya, sehingga si Ahmad gugur hak syuf'ahnya, dia tidak mau mengambil hak syuf'ah. Maka ini hukumnya haram, karena perbuatan dia ini, ya, menyebabkan Ahmad tidak bisa mendapatkan hak syuf'ahnya. Atau si Mahmud tadi mengatakan, enggak, saya enggak beli kok, ini si Abdullah menghibahkan sahamnya kepada saya. Ya, seperti itu. Sehingga dengan hibah, si Ahmad tidak bisa mengambil hak syuf'ah, dan perbuatan ini adalah perbuatan yang haram. Fadhal akhi, terus. وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها, dan akad syuf'ah berlaku bagi mitra syirkah pada tanah yang wajib untuk dibagi. ويتبعها الغراس والبناء لا ثمرة ولا الزرع, dan mengikuti juga al-ghirasu wal bina, rumputan dan bangunan, tidak buah dan juga pertanian. Al-ghiras, tanah, ini Ustaz, pohon. Nah, Ya, baik. Wa tathbutu li syarikin fi ardin tajibu qismatuha, dan akad syuf'ah itu menjadi ada
bagi syarik, bagi mitra yang memiliki bersama satu aset pada objek tanah yang wajib dibagi. Ya. Maksud daripada fi ardin, sebagian dan ini mazhab Hambali, bahwasanya dalam hal ini hanya syirkah pada tanah. Bila non tanah, umpamanya mereka beli mobil berdua, maka tidak ada syuf'ah di sini. Ya, yang ini mereka berdalil kepada keumuman qada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi memberikan keputusan syuf'ah pada tanah yang mereka miliki bersyarikat. Ya, seperti itu. Akan tetapi sebagian para ulama dan ini mazhab yang kuat bahwa syirkah ini karena untuk agar tidak termudaratkan salah satu pihak yang memiliki hak di sana, maka dia tidak khusus hanya untuk tanah saja, masuk juga seperti tadi kita contohkan adalah mobil mereka beli berdua, ya. Kemudian kalau dalam tanah, wa yatsba'uha al-ghirasu wal bina'u lathamaratu waz-zar'u. Dan mengikut dalam hak syuf'ah juga adalah pohon. Ya. Umpamanya tanah mereka pinjam ke pihak lain. Tetapi mereka atau tanah mereka sewa selama 20 tahun. Kemudian Ahmad dengan Abdullah tadi bersyirkah menanam pohon kayu manis atau pohon pala umpamanya, ya, atau pohon jati yang panennya umpamanya setelah sekian tahun, anggap 10 tahun umpamanya. Baru berjalan 3 tahun, Abdullah menjual sahamnya kepada Mahmud. Kata dia, Mahmud, kata dia, itu saya bersyirkah pohon jati dengan si Ahmad sebanyak 50%, saya jual dah ke kamu. Ada sebanyak 100 pohon. Saham saya nilainya sekarang sekitar 10 miliar, saya jual ke kamu 3 miliar aja 50%-nya. Ya, itu lebih murah. Ya, umpamanya. Maka al-ghiras yang pohon tadi juga mengikut kepada kepada objek yang bisa disyuf'ahkan. Yang bisa disyuf'ahkan. Ini termasuk yang bisa dilakukan syuf'ah. Wal bina, dan bangunan. Seperti umpamanya tanah di Mekah, itu kan tidak bisa dimiliki menurut mazhab Syafi'iyah. Menurut mazhab Hanabilah. Ini bisa digunakan hak pakai. Tidak bisa menjadi sertifikat hak milik. Mereka bikin hotel berdua. Bikin gedung untuk disewa-sewakan menjadi hotel. Ya. Ini juga bisa diambil syuf'ah. La samaratu waz-zar'u. Tidak buah dan tanaman palawija. Ini antara Ahmad dengan Abdullah, mereka membeli buah. Buahnya sudah matang. Kalau belum matang kan tidak boleh dibeli. Ahmad dan Abdullah membeli buah mangga. Ada 100 pohon mangga. Kemudian sudah matang beberapa biji di 100 pohon tadi. Kemudian ini sudah boleh mereka beli. Abdullah dan Ahmad membeli kepada pemilik pohon tadi. Yang dibelinya bukan pohon tetapi adalah buah. Mereka perkirakan, lalu harganya umpamanya senilai 50 juta. Mereka bayar 50 juta. Lalu hari ketiga dari itu si Abdullah
Abdullah menjual sahamnya sebanyak 50% tadi kepada si Mahmud. Dia mengatakan, Mahmud, itu saya beli berdua buah buah mangga dengan Ahmad. Ya, kemarin kami beli sih sekitar 3 minggu yang lalu. Ya, kami beli, berapa hari tadi? 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu kami beli dengan harga 10 juta. Sekarang harganya sudah naik tentu. Ya, kalau kamu mau, saya jual kepada kamu 6 juta saham saya tadi. Ya. Kalau menurut mu'allif, la thamaratu ini tidak boleh disyuf'ahkan. Ternyata Ahmad tahu bahwa Abdullah menjual sahamnya kepada Mahmud. Dan Mahmud ikut memanen besoknya. Kata Ahmad, Mahmud, ngapain kau ikut manen di sini? Dia mengatakan, saya sudah beli saham si Abdullah di sini. Berapa kau beli? 6 juta. Kata Ahmad, nih 6 juta ambil, semuanya menjadi milikku sampai selesai. Ya, seperti itu. Tidak buah dan tidak juga tanaman palawija. Ahmad dan Mahmud membeli padi. Yang padi itu boleh dibeli ketika ketika sudah mengeras. Anda pencet padi tadi, kalau sudah keras krek, tidak lembek lagi, tidak air, itu sudah boleh diperjualbelikan dalam pembahasan Bai'ul Usul was Simar, jual beli aset dan jual beli buah-buahan. Sudah boleh dijual belikan. Dibeli oleh mereka berdua, oleh Ahmad dan Abdullah. 1 hektar tadi mereka beli dengan harga umpamanya 10 juta rupiah. 50%, 5 juta Ahmad, 5%, 5 juta lagi Abdullah. Kemudian Abdullah menjual sahamnya setelah beberapa hari, menjual sahamnya kepada Mahmud dengan harga umpamanya seperti tadi 6 juta. Maka dalam hal ini juga tidak ada syuf'ah. Ketika Ahmad tahu, Ahmad tidak bisa melakukan syuf'ah pada objek buah-buahan dan tanaman palawija tadi. Masih ada Syekh? Rahimahullahu ta'ala, فلا شفعة لجار وهي على الفور وقت علمه فإن لم يطلبها إذن بالعذر بطلت. Tidak ada hak syuf'ah bagi tetangga dan akad syuf'ah disegerakan pada saat waktu diketahuinya. Apabila dia tidak meminta hak syuf'ah tanpa udzur, maka batallah syuf'ah. Nah. Di sini mu'allif menjelaskan, dan ini mazhab Hambali, fala syuf'ata li jarin. Tidak ada akad syuf'ah untuk tetangga. Anda membeli rumah di perumahan, bertetangga dengan, alhamdulillah, samping Anda muslim yang baik, ya, nyaman Anda dengan dia. Setiap hari Anda dengar dari samping rumah Anda tilawah Quran, dan tidak ada kata-kata kotor yang Anda dengar, musik pun tidak ada di rumahnya, seperti sebagian kaum muslimin yang terfitnah dengan hal ini. Enak bertetangga dengan dia. Kalau bertemu pun saling sapa, pokoknya nyaman lah. Ya. Tahu-tahu tetangga Anda tadi menjual tanpa memberitahukan kepada Anda, dia jual rumah dan tanahnya pada orang lain. Apakah Anda bisa melakukan hak syuf'ah? Ya, mu'allif di sini mengatakan tidak, dan ini mazhab Hambali. Sebagian para ulama mengatakan tetap ada syuf'ah di sini. Al-jaru ahaqqu bisaqabihi, di mana tetangga juga berhak mendapatkan hak syuf'ahnya. Kembali kepada illatnya, hikmahnya itu disyariatkan untuk menolak mudarat.
Dengan yang punya dahulu, Abdullah yang punya umpamanya, anak enak bertetangga dengan dia seperti tadi nyamannya. Sekarang yang masuk orang lain, Muslim juga, ya, ya namanya macam-macam umpamanya, ya, tapi habis subuh udah dia nyetel televisi atau nyetel radio atau nyetel tip dengan musik yang kencang, ya terganggu Anda. Ya, belum lagi sering dengan kata-kata kotor dari rumah tersebut. Ya, terganggu Anda, lalu dengan demikian maka dalam hal ini, walaupun dalam hadis tadi tidak disebutkan untuk tetangga, karena fi ardin lam tuqsam, pada tanah yang belum dibagi. Fa iza wudi'atil hududu wat turuqu fala syuf'ata. Dan apabila telah dibagi, tidak ada syuf'ah. Ya, akan tetapi pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa ilatnya adalah mudarat, dan ada hadis yang lain diriwayatkan Rasulullah bahwa al-jar juga dapat melakukan syuf'ah, maka ini boleh. Dia mengatakan, mohon maaf, umpamanya nama yang tetangga yang baru ini Pak Ali umpamanya. Dia mengatakan, Pak Ali, mohon maaf sekali, ya, berapa Pak Ali beli ini dari si Abdullah, Pak Abdullah sulunya? Dia mengatakan 500 juta. Saya beli 500 juta ya? Oh iya, nggak masalah. Kalau dia setuju, tidak ada masalah. Kalau dia nggak setuju, kalau kita katakan ada hak syuf'ah, itu bisa Anda lakukan. Wahiyya 'alal fawri waqta ilmihi. Dan syuf'ah tadi harus segera pada saat dia mengetahui. Ya. Fa in lam yatlubha idzan bila uzrin batalat. Bila dia tahu dia Pak yang tinggal sekarang adalah Pak Ali, atau yang ngambil saham Pak Abdullah tadi adalah Pak Mahmud, udah tahu dia. Tapi didiamin dia. Ya, hari kelima baru datang dia, karena merasa tidak nyaman, dia mengatakan, saya ambil hak syuf'ah saya dalam saham yang kau beli ini, saya kembalikan uang kamu ini. Ya, kalau menurut mu'allif dari mazhab Hambali, di sini gagal, tidak bisa. Ya, tapi menurut jumhur, seperti yang kita jelaskan, ilatnya adalah mudarat. Mungkin di awal dia belum melihat mudaratnya. Setelah beberapa hari, ternyata muncul mudarat yang tidak disangka-sangka oleh si pemilik syarik sebelumnya. Ya. Batalat. Bila tertunda, maka batal syuf'ahnya bila itu tanpa uzur. Ya. Cukup saya Ihsan. Baik, alhamdulillah jazakumullah khair atas penjelasan dan syarah yang disampaikan oleh Ustaz. Ada beberapa poin dari bab syuf'ah yang beliau jelaskan, dan pendengar serta pemirsa Roja TV, untuk dalam pembahasan Anda bisa bertanya secara langsung dalam pembahasan syuf'ah secara khusus. Dan untuk pertama kita berikan kesempatan via telepon. Baik, kita terima untuk penelpon yang pertama. Silakan. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa, Umu di mana? Dari Magetan Ustaz. Taib. Silakan Umu dari Magetan. Saya tanya, biasanya umpama ini untuk contoh. Waktu zakat itu tanggal 25 Muharram. Tahun dulu tanggal 25 Muharram sudah saya zakati semua itu uang saya. Waktu ini sebelum tanggal 25 Muharram, uang saya sebagian dipinjam untuk modal orang. Nah, yang dipinjam untuk modal orang itu ikut dizakati atau tidak? Baik. Itu saja Ustaz. Sebentar Umu. Ya. Baik, silakan Ustaz. Apakah yang minjam itu perkiraan menurut Anda dia akan kembalikan lancar atau akan bermasalah sepertinya? Kelihatannya tidak, karena untuk modal, contohnya saja untuk modal proyek, nanti selesai proyek dikembalikan.
tipe orang yang minjam itu tahu Anda tipe karakternya, kalau dia minjam biasanya pasti akan dikembalikan walaupun dalam kondisi bagaimana juga. Ya, pasti dikembalikan, insya Allah. Ya, kalau pasti dikembalikan yakin, dan dia punya aset juga yang lain, ya, sehingga pada tidak mampu dia gagal proyeknya, dia jual tanahnya atau bagaimana, yang jelas tipenya adalah tipe orang yang amanah. Kalau tipenya seperti itu, tetap Anda hitung uang yang Anda pinjamkan itu dizakatkan. Ya, uang yang Anda pinjam itu dinamakan dengan ad-dain al-marjuwus sadat. Piutang yang yakin dibayar, maka itu dizakatkan. Sama juga para ulama, seperti penjelasan para ulama, bahwasanya menabung di bank itu akad fikihnya adalah qard, meminjamkan. Anda meminjamkan uang kepada pihak bank. Ya, meminjamkan uang kepada pihak bank. Dan pihak bank tidak akan bertele-tele kapan Anda ingin menarik uang tadi. Ya. Maka dalam hal ini para ulama sepakat uang Anda yang di bank itu walaupun statusnya dipinjamkan, dihutangkan kepada pihak bank, itu wajib Anda zakatkan. Yang di rumah, di rumah, di lemari Anda ada sekitar umpamanya sekitar 30 juta atau 10 juta. Yang di bank ada 100 juta. Maka semuanya dizakatkan, bukan yang di rumah saja. Walaupun itu statusnya dipinjamkan ke pihak bank. Cukup jelas saya kira, Baik, jazakumullah khair Ustaz atas penjelasan dan jawabannya. Demikian mendengar kita yang ada di Magetan, Ibu. Jazakillah khairah. Dan kita berikan kesempatan yang kedua. Kita sapa penanya berikutnya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi di mana? Dengan Aristo di Depok. Silakan Aristo, fadhal, silakan. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz. Ana ingin bertanya berkaitan dengan jadi ada teman saya, jadi dia itu investasi di usaha yang saya kerjakan. Kemudian jadi sudah berjalan, dan yang jadi pertanyaannya adalah modal yang saya putar untuk usaha itu, kewajiban zakatnya ada pada pemilik modal tersebut atau ada pada saya yang mengelola usaha tersebut, Ustaz? Dia menyerahkan uang ke Anda. Iya. Ya. Kemudian usaha Anda ini jual beli atau jasa? Jual beli, Ustaz. Jual beli. Berarti ada barang. Iya, ada barang. Ada uang tunai. Ada, Ustaz. Ya. Maka zakatnya sesuai dengan saham masing-masing. Tadi yang Anda terima dari dia berapa rupiah umpamanya? Umpamanya berapa? Kalau untuk uang usahanya itu 100% dari pemodal tersebut, Ustaz. Berarti usaha 100% dari modal dia. Anda tidak ada. Yeah. Tapi tadi kata Anda ada usaha. Gimana, Ustaz? Saya dengar dari awal penjelasan Anda punya usaha. Iya. Berarti sudah berjalan. Sudah berjalan, Ustaz. Sebelum dia menyerahkan uang. Sebelum dia kasih menyerahkan modal, usaha belum jalan, Ustaz. Belum ada juga. Belum ada usaha, cuman setelah dia kasih uang, baru Anda bergerak terus melakukan usaha, begitu? Ya, betul, Ustaz, seperti itu. Ya. Yang menzakatkannya adalah si investor
Sini semuanya adalah harta milik dia. Anda akadnya bagi hasil kan atau digaji? Bagi hasil, Ustaz. Bagi hasil. Masing-masing dari hasilnya nanti dia zakatkan. Adapun barang itu zakat dari investor. Umpamanya Anda terima umpamanya berapa juta sekarang? Modalnya atau ini penghasilnya? Modalnya. Modalnya misalkan 1 M, Ustaz. 1 M berarti kan sudah keluar ada zakat. Anda belikan ke barang. Iya. Anda jual berarti setelah 1 tahun Anda sekarang umpamanya 1 Safar umpama. Ya. 1 Safar tahun depan dilihat lagi. Ada yang berbentuk barang, ada yang berbentuk rupiah, ada yang berbentuk piutang, di mana ada yang belanja dengan cara tidak tunai. Ada juga mungkin utang, yaitu usaha membeli barang dengan tidak tunai. Seperti itu. Biasa. Maka si pemilik mengeluarkan zakat dari hal-hal tersebut. Dari piutang dia hitung berapa yang lancar, berapa yang tidak, tambah uang, tambah dengan barang. Kemudian hasilnya dikurangi dengan utang yang sudah jatuh tempo. Ya. Kemudian dia zakatkan. Jelas? Baik, jelas. Anda tidak ada zakat. Kecuali dari bagian Anda. Setelah bagi hasil, umpamanya Anda dapat 70 juta. 70 juta tidak sampai nisab. Ya, maka tidak ada zakat Anda. Iya, baik. Cukup, akhi? Baik. Nah, alhamdulillah. Wa iyyak wa jazakallah khair, barakallahu fiik. Dan ya jazakallah khair atas pertanyaannya dan demikian jawaban Ustaz, semoga bermanfaat. Kita berikan kesempatan yang ketiga. Kita angkat kembali. Halo. Halo. Iya, Ahlan. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Ucu di Bekasi. Silakan, Pak Uci. Iya. Silakan pertanyaannya. Pertanyaannya begini, Ustaz. Kami rencana mau buka lahan untuk perumahan. Nah. Tetapi jalan masuknya, gerbangnya itu area pengairan. Kita sewa dengan area pengairannya. Nah, sementara perumahannya itu memang kita konsepnya insya Allah syariah gitu, Pak Ustadz. Nah, status di pintu gerbang itu bagaimana ya Pak Ustadz ya? Karena kita statusnya sewa. Kenapa tidak beli? Nggak bisa Pak Ustadz. Anda beli hak untuk lewat aja. Karena itu dinamakan, itu para ulama menamakan hakul intifa. Umpamanya Anda beli rumah, ya, 2 lantai. Di sampingnya ada rumah 1 lantai. Kemudian Anda punya rezeki lagi, beli rumah lagi, di sampingnya rumah yang 1 lantai tadi juga 2 lantai. Jelas? Ya. Dan Anda rencananya itu untuk orang tua atau untuk anak, ya, agar Anda tidak repot harus turun ke bawah dulu, ya. Anda ingin menyambungkan dari lantai 3 ke lantai 3 bersambung. Paham? Anda ingin bangun di atasnya, kan harus melewati rumah tetangga yang 1 lantai tadi. Ya. Ya. Anda bisa beli itu hak. Oh. Anda katakan kepada dia, saya beli langit kamu. Secara fikih boleh. Kalau dia setuju boleh. Walaupun sertifikatnya mungkin nggak tahu saya gimana cara buatinnya. Tapi secara syar'i boleh. Maka
Karena itu menjadi hak Anda, kalau yang lantai 1 ini dijual ke orang lain, dia harus mengatakan saya sudah jual yang di atas itu. Kalau kalian ingin bangun lebih dari itu, belilah kepada si pemilik rumah kiri dan kanan saya. Jelas? Rumah kiri dan kanan saya. Iya. Karena jalan satu-satunya itu hanya itu aja Pak Ustadz. Karena jalan. Iya, Anda beli hak jalan sehingga bukan sewa. Karena kalau sewa kan ada berbatas waktu. Habis waktunya nanti orang perumahan lewat mana lagi? Iya. Tapi kalau beli mereka nggak punya hak untuk menghalangi Anda, orang-orang yang ada di dalam klaster itu, dalam perumahan itu untuk memakainya. Karena hak mereka sudah. Jelas, maksudnya Anda sudah Pak, kalau sewa umpamanya per tahun umpamanya 10 juta. Saya beli hak ini, tanah sertifikat semuanya milik kalian, saya hanya membeli hak bisa lewat, saya bikin jembatan terbang di atasnya, ya, sehingga orang perumahan bisa lewat. Saya beli dengan harga umpamanya 100 juta. Ya buatkanlah sertifikatnya, buatkanlah akta jual belinya dengan benar sehingga Anda tidak terzalimi dan perumahan pun tidak terzalimi. Iya, tapi status tanah yang dimaksud itu tanah negara Pak Ustadz. Anda nggak bisa belinya ke pengairan milik negara. Nggak bisa Pak Ustadz. Wallahu ta'ala alam. Artinya mereka nanti tidak mau melepasnya, itu akan merepotkan. Iya. Jadi sebaiknya cari alternatif jalan lain gitu Pak Ustadz ya? Ya, betul. Iya. Cukup Pak Ustadz, terima kasih banyak. Alhamdulillah, baik. Jazakumullah khair Pak Uci, barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan masih via telepon. Silakan bagi pendengar dan pemirsa Roja TV yang ingin bertanya dan memiliki pertanyaan dalam bab muamalah, kita berikan kesempatan untuk penelpon berikutnya. Silakan. Halo. Ya, sudah masuk, silakan. Silakan, akhi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Di Bekasi. Silakan Ibu. Silakan pertanyaannya. Begini Ustaz, waktu itu waktu lagi hamil anak pertama itu pakai asuransi swasta. Pada saat itu asuransi swasta itu pada saat berobat itu setiap pengambilan obat selalu memasukkan bedak minyak kayu putih gitulah. Apakah itu kategorinya termasuk korupsi? Seandainya iya, saya harus mengganti. Saya mau tobat nih gitu, maksud udah tidak akan mau mengulangi dan itu memang nggak keulangan, hanya itu aja loh waktu itu gitu Ustaz. Tanyanya tidak jelas ya Bu. Ibu ketika hamil anak pertama itu menggunakan asuransi yang swasta. Iya. Halo. Asuransi ini dari perusahaan atau mandiri? Asuransi itu kerja sama perusahaan gitu Ustaz. Berarti itu suami di perusahaan atau ibu juga di perusahaan? Kenapa Ustaz? Itu asuransi untuk keluarga yang pekerjaan suami atau di perusahaan ibu juga? Suami. Suami, type. Itu asuransi perusahaan suami itu bersifat gratis atau dipotong dari gaji suami? Dipotong dari gaji suami. Tapi suami kan tidak bisa mengatakan iya dan tidak. Dia terpaksa, maka dia tidak berdosa melakukan akad asuransi tadi. Dan bagi Anda, istrinya, boleh menggunakan asuransi tadi karena sifatnya dipaksa.
Ya. Oh, Terus iya, yang iya. Anda tanyakan ada bedak kayu putih ada segala macam, apa maksudnya Ibu? Nggak ada maksud apa-apa, cuman karena untuk persiapan melahirkan, untuk kebutuhan nanti setelah melahirkan kan butuh untuk bayi gitu loh, maksudnya ya bedaknya kayak putih gitu aja, Ustaz. Nggak ada maksud apa-apa. Diklaimkan ke asuransi tadi. Iya. Ya, dan disetujui oleh pihak asuransi. Kalau asuransi kan nggak tahu, Ustaz. Ya udah, alhamdulillah. Kalau mempunyai klaimnya disetujui, ya tidak ada masalah insya Allah. Oh, iya. Iya. Ya udah Ustaz, itu aja. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair pada umum yang bertanya. Barakallahu fiik. Masih kita terima pertanyaan via telepon. Kita sapa penanya berikutnya. Baik, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Haji Herman ini di Sulawesi Tenggara, Ustaz. Baik, Masya Allah Pak Haji Herman. Silakan pertanyaannya. Kalau menggadai sawah itu bagaimana itu hukumnya, Ustaz? Bapak yang meminjamkan uang atau yang minjam uang? Enggak. Misalnya ini sawah toh, kita kasih uang, langsung kita tunggu hasil, begitu dikasih hasil. Bentar. Tapi orang pinjam uang ke Bapak. Iya, tapi nanti kalau panen tadi dikasih ke uang, tadi. Saya pahami dulu ya Bapak, nanti mana yang kurang, nanti Bapak ini perbaiki. Iya. Orang butuh uang, ada orang butuh uang. Datang dia ke Bapak. Iya. Dia mengatakan, Pak, saya pinjam uang dong 10 juta. Iya. Jaminannya sawah saya yang ini sertifikatnya ada. Ya, seperti itu Pak. Iya. Ya, lalu Bapak serahkan uang 10 juta kepada dia dan sertifikatnya Bapak pegang. Iya, dipegang. Kadang juga enggak. Kadang enggak. Tapi nanti hasil sawahnya bagaimana? Kalau misalnya panen, dapat misalnya 30. Dikasih. Kalau panen Bapak dapat berapa dari 30 tadi? 10 karung dikasih. 10 karung dikasih. Itu mengurangi hutangnya dia 10 juta atau tidak? Iya, begitu. Nanti tapi ada waktunya. Kapan misalnya waktu 1 tahun dikasih kembali uang. Uangnya dikembalikan penuh 10 juta atau berkurang dengan hasil sawah tadi? Ya, penuh. Kalau penuh tidak boleh Bapak. Karena berarti uang 10 juta, pinjam 10 juta, dikembalikan 10 juta lebih. Apa kelebihannya? Yaitu hasil sawah yang panen tadi. Kalau hasil sawah panen tadi sama dengan nilai umpamanya yang 10 karung, sama dengan umpamanya 500.000, berarti bertambah utangnya dengan 500.000 pada pengembalian. Ini dinamakan dengan riba. Ya, kecuali Bapak ambil padinya, kemudian Bapak hitung berapa nilai harga realnya, kemudian Bapak katakan ini pembayaran sebagian utang yang kamu pinjam. Ini kita hitung berapa, tanyakan ke pasar, sekarang harga padi sekian per karung. Lalu Anda katakan, berarti Bapak sudah bayar sebanyak 500.000, tinggal hutang Anda 9.500.000. Seperti itu boleh. Jelas? Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik wa jazakumullah khairah. Demikian jawaban yang disampaikan oleh Ustaz, dan ini menjadi jawaban juga bagi beberapa pertanyaan yang sama melalui pesan singkat. Barakallahu fiik. Masih kami terima pertanyaan via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Kita sapa penanya berikutnya. Halo.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abu Mikdad di Bekasi. Abu Mikdad, silakan pertanyaannya. Ini Pak Waris, Pak. Silakan Abu Mikdad. Silakan Abu Mikdad. Bapak Marwan meninggal. Sebentar, pelan-pelan Pak Mikdad. Siapa yang wafat? Marwan. Marwan wafat tahun Udah lama, dan 70-an. Meninggal kan. Kira-kira tahun 80-an. Ya. Tahun 80 wafat. Ini tahun mempengaruhi Pak, karena kalau ada yang wafat setelahnya atau sebelumnya, mungkin dapat, mungkin tidak. Makanya tahun itu saya tanyakan. Oh ya, pada saat Pak Marwan wafat tahun 80 tadi, yang masih hidup siapa? Bapaknya masih hidup, ibunya masih hidup, ibu dari Pak Marwan. Iya, hanya tinggal istri satu. Anak. Ibu bapaknya sudah wafat? Nggak ada, sudah semua nggak ada. Istri ada. Ya, ada satu. Terus? Anak laki-laki 3. Anak laki 3. Perempuan 4. Anak perempuan 4. Ya. Katakan ahli waris hartanya itu 100 juta. Sebentar, saya jelaskan dulu Bapak. Ini istri dapat 1/8. 1/8 kali sisanya, berapa? Sebentar dulu, 1/8. Allah mengatakan 1/8 istri kalau punya anak. Sedangkan anak sisa atau soba. Berarti ini 1, 8, 1, 7. 7 akan dibagikan kepada 3 anak laki-laki dikali 2, 6. 6 tambah 4, 10. 7 dibagi 10, ada pecahan, tak bisa. Biar gampangnya, dikali 8 menjadi 80. Istri mendapat 10/80. Anak laki-laki masing-masing dapat 7 kali 2, 14. 14. Kemudian anak perempuan masing-masing dapat 7. Hartanya umpamanya 100 juta ya Pak? Ya. 100 juta dibagi 80 sama dengan berapa? Ya, kira 1,2 juta. Ya, kira-kira hitungannya nggak masalah. Ya, kalau 1,2 juta dikali yang untuk istri kali 10. 1,2 dikali 10 berarti 12 juta untuk istri. 1,2 ya. Kali 10. Kan tadi dia 10/80 istri. Istri 10/80. Jadi harta semuanya dibagi 80, istrinya 10/80. Anak laki-laki masing-masing dapat 14/80. Anak perempuan masing-masing dapat 7/80. 7/80. Ya. Berapapun jumlah hartanya, tinggal dibagi 80. Umpamanya tadi kan perumpamaan 100 juta. Kalau 105 juta, tinggal dibagi 80, nanti berapa hasilnya dikalikan kepada hak masing-masing. Istri 10/80 ya Ustaz? Iya Bapak. Kali 100 juta. Terus anak laki-laki 14/80 kali 100 juta juga. Iya. Terus anak perempuan 7/80 kali 100 juta juga. Iya. Oh itu ya. Jadi istri, saya pasti lagi Ustaz ya. Ya. Istri dapat 10/80 kali 100 juta. Anak laki-laki masing-masing 14/80 kali 100 juta. Iya betul Ustaz. Iya. Anak perempuan masing-masing 7/80 kali 100 juta. Betul ya? Iya. Baik. Cukup? Mau tanya sekarang Ustaz, itu kalau bapak saya bekerja di perusahaan rokok itu gimana warisan gimana itu hartanya? Bagi atau enggak itu? Katanya rokok kan haram kan, tapi bapak saya bekerja di perusahaan rokok. Ya, dan beliau meninggal pas ketika bekerja di perusahaan rokok. Di waktu itu tahun berapa beliau meninggal? 80. Sudah ada fatwa para ulama yang mengharamkan rokok di waktu itu.
Benar? Ya, wallahu alam. Kalau secara fikih, para ulama Syafi'i sudah mengharamkannya pada tahun 1300, masih tahun 18-an. Abad 18, ulama Syafi'i, namanya Umairah, beliau mensyarahkan kitab Al-Mahalli. Kitab Al-Mahalli, syarh Raudatul Minhajut Talibin Lin-Nawawi. Beliau sudah mengharamkan, beliau ulama Syafi'i besar di Mesir, dan beliau mengharamkan tibak atau tembakau tadi. Tapi sampai enggak kabarnya ke bapak Anda? Ya, kalau di bapak Anda tidak tahu, maka insya Allah hartanya halal, tidak ada masalah, karena dia tidak tahu hukumnya. Apalagi di waktu itu syubhat tarik-menarik antara yang mengatakan halal dengan haram sangat kencang. Ya, apalagi sebagian para ulama masyarakat tradisional bahkan dia pun ngerokok. Ya, dia nggak ada dalam Al-Quran kok rokok haram. Ya, mungkin dengan syubhat tadi dia masih bekerja di sana, ya, maka hartanya haram. Maka hartanya halal karena dia tidak tahu tadi. Jelas Bapak? Baik, cukup jelas Bapak jawabannya disampaikan oleh Ustadz. Itu yang harta warisannya, walaupun dia kerja besar Pak. Halo Bapak, jawabannya sudah dijelaskan tadi Ustadz, cukup jelas insya Allah. Boleh, cuman kalau Bapak masih ragu, kayaknya tidak nyaman terima warisan tadi, ya Bapak sedekahkan atas nama orang tua untuk kepada fakir miskin yang bagiannya Bapak. Semuanya. Semua harta warisannya itu. Yang bagian Anda saja, yang mungkin keluarga saudara-saudari Anda yang lain, kan ada bertujuh ini, yang 6 atau ibunya Anda, istri mungkin tidak mau. Jelas? Kalau Anda mau sedekahkan atas nama Bapak, semoga diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, cukup ya Bapak, insya Allah sudah cukup jelas. Nah, baik, barakallahu fiik wa jazakumullah khairah. Kita angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Baik Ustaz, di antaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengontrak rumah Ustaz, dan di rumah tersebut ada pohon mangganya. Pada saat mangga itu berbuah, buah itu milik siapa Ustaz secara hukum syar'i? Jazakallah khair. Allah barik fiik. Pohon mangganya tentu di tanah rumah yang Anda kontrakkan ya. Nah, Ustaz. Kalau di tanahnya itu hukumnya at-tabi'. Yang mengikut kepada yang asalnya. Anda ngontrak rumah berarti sekalian dengan pohonnya. Baik. Ya, kalau yang punya mengatakan ini saya kontrakkan rumah tapi pohon ini buahnya jangan kau ambil. Saya nggak kontrakkan pohon dan buahnya kepada kamu. Anda katakan boleh, tetapi berarti sewa rumah berkurang karena sebagian space tanahnya diambil oleh pohon Anda. Ya, maka kalau sewanya per bulan umpamanya 1 juta menjadi 970.000, 30.000 dia nyewa lahan untuk pohon kepada Anda. Ya. Tapi pada dasarnya kalau tidak ada kesepakatan, tinggal Anda tanyakan kalau yang punya tanahnya ada, ini mangga kalau berbuah, saya boleh menikmati enggak? Kalau dia mengatakan ya boleh. Kalau yang matang, silahkan diambil. Ya. Tapi kalau saya ke sana juga ada yang matang, boleh juga saya ambil. Ya udah, nggak apa-apa, kata Anda berdua sepakat, nggak ada masalah. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khair atas jawaban dan pencerahannya. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar kita di Surabaya, Ustaz, apabila seorang istri suaminya meminta KTP dan surat nikah untuk keperluan kredit riba di bank, Ustaz, bagaimana sebaiknya sikap seorang istri terhadap keinginan suaminya? Jazakallah khair. Ya. Sama pertanyaannya, kalau suaminya minta korek api dan minta bensin, dia membakar dirinya. Ya, bagaimana sikap seorang istri? Dikasih bensin, bentar Mas, saya beli dulu ya bensin seliter. sama korek api saya beliin sekalian. Ya, tentu tidak mungkin. No.
Ya, padahal ini cuma api dunia. Apalagi Allah sedang menjanjikan pelaku riba yang tahu hukum riba haram, Allah janjikan neraka untuk dia. Itu istri yang baik, yang ingin bertemu dengan suaminya di dunia dan di akhirat, ingin selalu bersama suaminya di dunia dan di akhirat, tentu seperti tadi, dia tidak akan membelikan korek, dan tidak akan ngasih bensin. Itu juga dia tidak akan memberikan KTP-nya. Dan ya nasihati dan doakan kepada Allah agar kesulitan ekonomi tadi bisa diatasi dengan tanpa harus berbuat riba. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khair atas jawaban dan pencerahannya. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya melakukan akad investasi dengan si A. Dalam perjanjian akad tersebut disebutkan bahwa apabila ingin menarik modal, maka menginformasikan terlebih dahulu 3 bulan sebelumnya. Qadarullah baru berjalan beberapa bulan, usaha tersebut bangkrut. Lalu saya memutuskan untuk menarik kembali modal tersebut sebagaimana yang disebutkan pada perjanjian. Apakah bagi si A hal tersebut termasuk menjadi hutang? Dan bagaimana sikap saya terhadap si A karena dia tidak pernah memberikan kabar dan seolah-olah lupa terkait dengan uang tersebut. Jazakallah khair. Allah barik fiik. Kalau invest, tentu kerugian ditanggung oleh investor sebesar sahamnya dia. Ya. Kalau Anda meminjamkan, tentu si pengelola wajib menanggung kerugian dan diganti uang Anda. Tapi Anda tidak boleh mendapatkan keuntungan yang dipersyaratkan di awal. Menjadi riba dia. Ya. Yang tadi akadnya Anda dengan dia bagaimana di awal? Kalau akadnya ini uang, silakan kamu kembangkan. Ya. Ini berarti namanya investasi. Kalau investasi tentu ini kembangkan. Kalau berhasil, kita bagi hasilnya kamu 50%. Kalau rugi, berarti tanggung rugi berdua. Bagaimana tanggung rugi berdua? Anda sebagai pemilik modal, uang Anda akan berkurang. Sedangkan dia sebagai pengelola, selama sekian waktu dia mengelola, dia tidak dapat uang 1 sen pun dari hasil tersebut. Karena dia tidak boleh mengambil uang itu, uang investasi tadi, kecuali setelah ada labanya. Itu kerugiannya. Ditanggung oleh si pengelola. Tapi kalau Anda serahkan kepada dia, saya, ya gimana ya, bukan saya tidak mau uang saya bertambah, tapi saya ini dana butuh sekian waktu lagi untuk biaya anak-anak sekolah. Ya, maka tapi saya ingin juga memberikan manfaat kepada kamu. Ini uang 100 juta, pakailah. Pakai uang 100 juta dengan akad pinjaman. Saya nggak investasi ke kamu, pinjaman. Usahamu kemudian menjadi berkembang, menjadi berkah, alhamdulillah, dan uang saya tetap tanpa bertambah, kembalikan. Ya. Usahamu bangkrut, rugi, uang saya tetap kembalikan 100 juta, karena saya katakan ini saya tabung tujuannya untuk anak-anak saya, kebutuhan mereka, sekolah nanti. Kalau seperti ini, dalam kasus bangkrut tadi, tetap dia membayar. Cuman yang terjadi antara Anda dengan dia bagaimana? Seperti yang tadi Anda katakan, invest. Kalau invest itu kalau rugi, ya hilang uang Anda, kecuali si pengelola tidak amanah. Harusnya usahanya jual beli motor, dia belikan ke mobil bekas. Padahal dia tidak terlalu mengerti mobil bekas. Sehingga usaha rugi. Ini dia mengganti sebesar kerugian. Ya, seperti itu, akhi. Jazakumullah khair atas jawaban dan pencerahannya. Demikian barakallahu fiik ya pendengar yang bertanya. Dan kami masih angkat pertanyaan dari pesan singkat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukum syariat dan tata cara hibah kepada anak, Ustaz? Dan penanya yang lain bertanya,
ada 2 anak laki-laki dan wanita. Bagaimanakah akad hibah yang sebaiknya? Apakah tetap mengikuti tata aturan sebagaimana warisan, di mana laki-laki lebih 2 bagian daripada wanita? Mohon pencerahannya. Jazakallah khair. Allah barik fiik. Hibah harus adil kepada semua anak. Tidak boleh satu dibagi, satu tidak. Dengan mengatakan, ini kan kakakmu udah nikah, abangmu udah nikah, dia butuh rumah, makanya bapak hibahkan rumah. Nanti kamu kan belum nikah, kamu masih SD, nanti kamu sudah nikah, bapak hibahkan juga. Ini tidak boleh. Berarti satu mendapat hibah, satu tidak. Ya, memang dia SD sekarang, tapi siapa yang menjamin nanti Anda punya rezeki lagi ketika dia nikah? Siapa tahu Anda wafat setelah menghibahkan itu 2 hari setelah hibah. Kan tidak adil Anda sebagai orang tua. Maka orang tua wajib adil. Kalau mamanya belum bisa membuatkan rumah untuk semua anak, ya tinggal Anda katakan yang sudah nikah boleh pakai rumah ini sampai dia dapat rezeki lagi. Ya, pakai rumah yang kedua ini sampai dia dapat rezeki bangun rumah. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian masalah kalau ada laki dan perempuan apakah 1:2 juga seperti waris? Dalam ini ada khilaf para ulama. Sebagian para ulama mengatakan tetap juga mengikuti waris, ya. Sebagian mengatakan tidak, dan sepertinya pendapat ini lebih kuat karena hibah adalah tidak ada ketentuan Allah harus 1:2. Nah, Ustaz, Masya Allah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair atas jawaban dan pencerahannya. Dan masih kami angkat satu pertanyaan dari pesan singkat sebelum kami terima via telepon. Terkait pertanyaan sebelumnya, ketika ada seseorang, Ustaz, yang menyewa rumah, kemudian ada beberapa pohon buah-buahan di dalam atau di area tanah tersebut. Saya tidak merawatnya dengan baik, dan kemudian beberapa pohon buah yang ada mati atau kering, Ustaz. Apakah kerugian yang diterima oleh pemilik rumah menjadi tanggung jawab saya, atau apakah itu tetap dikembalikan kepada pemilik tanpa harus ada tanggung jawab dari saya sebagai penyewa rumahnya? Jazakallah khair. Allah barik fiik. Kalau tadi berbuah, sekarang mati. Kalau mati bagaimana? Baik. Anda lihat, kalau matinya akibat kelalaian Anda, ya sama sekali kalau pertanyaan tadi sepertinya kelalaian dia. Dia tidak mengacuhkan. Ini sebuah perbuatan seorang muslim tidak bagus melakukannya. Walaupun harta ini bukan harta Anda. Anda kalau tidak punya waktu untuk merawatnya, Anda sampaikanlah kepada pemilik tanah. Pak, saya nyewa tanah. Ada pohon itu, saya nggak bisa ada waktu ngerawat. Saya sibuk karena suami kerja, saya pun kerja. Ya, kalau Bapak nggak ngerawat, dia mati, saya nggak tanggung jawab. Ya, kalau Anda mengatakan demikian, selesai urusannya. Ya, kalau tidak Anda katakan demikian, ini ada unsur kelalaian, dan ini bagian dari dosa. Kalau pohonnya pohon yang berbuah, yang itu kalau dirawat, kan rawat pohon berbuah, wallahu alam, setahu saya tidak terlalu repot. Paling repot nyapu daunan sampah-sampah yang jatuh aja. Ya, tidak terlalu repot, dan dia berguna bagi baik manusia maupun hewan. Rasulullah SAW mengatakan, tidak seorang pun yang menanam pohon, kemudian berbuah, dan buahnya dimakan oleh manusia dan hewan, melainkan dituliskan baginya sedekah. Anda di depan pohon rumah Anda ada pohon jambu, belakang rumah ada pohon jambu, dan sedang berbuah. Anda sedang tidur lelap tengah malam, kelelawar atau codot atau apa, datang memakan buah itu. Ya, Anda sedang tidur pun dituliskan Anda bersedekah. Besar manfaatnya. Maka itu termasuk melalaikan, menyia-nyiakan harta. Itu hal yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Wa idha'atul mal, itu menyia-nyiakan harta. Kalau Anda tidak mampu merawatnya, Anda sampaikan dari awal, mohon rawat. Atau Anda katakan, saya tidak mampu merawatnya, dan saya suruh orang merawatnya, dan saya potong dari sewa rumah. Ya. Baik, Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah, jazakumullah khair atas jawaban dan pencerahannya. Barakallahu fiik.
Pendengar dan pemirsa Roja TV, kita berikan kesempatan via telepon, silakan. Baik, kita terima penanya berikutnya. Halo. Halo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Bapak Mas Ulun di Cikarang. Silakan Pak Masul, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Melanjutkan tadi masalah yang pertanyaan sebelumnya Ustaz, untuk zakat antara pemodal dengan ini Ustaz apa? Pengelola. Jadi untuk pemodal kan kita ada 5 orang Ustaz ya, dengan jumlah total uang itu 600 juta. Kita bergerak di bidang jasa Ustaz, bengkel kayak pembuatan alat gitu Ustaz ya. Jadi dari 600 juta itu kita belikan alat-alat sekitar 300 juta. Jadi ada uang tunai 300 juta dengan alat-alat 300 juta. Jadi untuk zakatnya gimana Ustaz ya? Jadi karena saham masing-masing di sini berapa Pak? Dan 600? 120 juta. Masing-masing store 120 juta. Iya, jadi ada 5 orang. Tapi sebentar, 30% berbentuk barang, 30% berbentuk uang tunai. Iya, 50%. Maaf, 50% barang, 50% uang tunai. Iya, betul. Yang 50% uang tunai, kalau dibagi 5, jadi berapa jadinya? Jadinya 60 juta kan ya? 60, iya. 60 nggak sampai nisab. Bagi yang investor tidak punya uang untuk menggenapkan nisab, dia tidak ada zakat. Jadi nggak dijakatkan sebelum dijakatkan total. Kalau seandainya ada penambahan gimana keuntungan Ustaz? Jadi tiap bulannya misalnya ada penambahan keuntungan misalnya. Sebentar dulu. Iya. Ya, ini kan beda-beda status keuangan masing-masing kan ya. Iya. Memang di sini modalnya 50 juta, 50 atau berapa tadi? Ya 50 kita hitung. Ya 50 juta. Iya. Si A mungkin 50 juta di sini ada tabungannya, ada 100 juta di bank syariah. Berarti 150 juta bagi dia sampai nisab tahun depan, berarti dia berzakat. Hitung dari zakat dia, uangnya dia, dan 100 juta di tabungan, dan uang cash yang ada di usaha jasa tadi. Paham? Si B mencetorkan 50 juta, ada sahamnya berbentuk uang, tapi uang tabungannya hanya sekitar 5 juta atau 6 juta atau 10 juta. 10 tambah 50, 60, sekarang tidak sampai nisab sekarang 80 juta lebih. Ya, 85 gram. Mas. Jelas Bapak? Ya, maka masing-masing yang berzakat, tidak semuanya berzakat. Kemudian bulan depan naik pendapatannya. Dari 300 uang cash flow tadi naik menjadi umpamanya 500. 500 dibagi 6 belum sampai nisab umpamanya. Tahun depan naik menjadi 800. Dibagi 6 ini sudah nisab. Ya. Sudah nisab semuanya. Ya, maka yang punya uang dari awal jatuh tempo zakatnya berbeda dengan yang pada bulan ke-6. Dia baru menghitung haulnya di bulan ke-6, karena di waktu itu uangnya yang di perusahaan sudah sampai nisab, kemudian berarti zakat dia setahun setelah itu. Jelas? Jelas. Maka zakat tidak bisa dipukul rata. Karena masing-masing orang berbeda-beda jatuh tempo haul zakat. Untuk pengelola Ustaz, kan kita ada bagi hasil, tapi pembagiannya kan tiap bulan Ustaz ya. Itu zakatnya apa dari dihitung hasilnya 1 tahun penuh atau misalnya kan pengelola kan ada 3 Ustaz ya. Jadi kita hitung per bulan itu misalnya ada keuntungan misalnya 30 juta Ustaz ya. Jadi
setiap bulan kita bagi yang 30 juta itu misalnya 3 orang. Tapi yang kita bagi nggak seluruhnya Ustaz, misalnya 5 juta gitu ya. Jadi ada sisa 15 juta itu kita akumulasi dari 15 juta itu sampai akhir tahun, atau yang 30 juta atau gimana Ustaz untuk yang pengelola ini Ustaz? Yang pengelola zakatnya tidak ada, kan nggak sampai nisab ini. Yang di tangan dia baru 5 juta. 5 juta kan nggak sampai nisab. Jadi yang diambil tidak dihitung Ustaz ya? Yang tinggal jadi misalnya tadi 30 juta sampai kali 12 bulan dihitung, terus kita bagi 3 dizakati misalnya sampai itu kan nisab gitu, 30 juta perkiraan Anda. Mungkin dapat, mungkin besok perusahaan tutup. Oh, itu gitu ya. Kalau Anda keluarkan zakat sekarang, Anda tidak wajib sudah mengeluarkan zakat, kemudian di pihak perusahaan tutup, tidak ada lagi umpamanya order, ya. Zakat sudah dikeluarkan. Kan banyak ruginya itu. Sedangkan dia sekarang butuh zakat. Maka zakat itu tidak memberatkan. Hitungnya beda dengan ngitung pajak. Kalau pajak iya, dapat langsung dikeluarkan. Kalau zakat tidak. Menunggu setahun dulu. Karena zakat itu wajib bagi yang kaya. Kalau dia dapat 10 juta, 5 juta sebulan atau 10 juta sebulan, dan habis untuk biaya kebutuhan pokoknya, tidak ada yang dibuang-buang mubazir oleh dia untuk hal-hal yang haram, tidak ada. Ya, untuk kebutuhan pokok semuanya. Belum habis bulan, sudah habis uangnya. Ya. Setelah setahun berarti dia kan kurang terus. Yang ada hutang. Dia di akhir tahun itu wajib menerima zakat, berhak menerima zakat, bukan wajib berzakat. Jelas lagi cara menghitung zakat. Kalau pajak, 10 juta tadi langsung dikali 10%, PPN-nya langsung dipotong 1 juta untuk pajak. Karena itulah perbedaan pajak dengan zakat. Pajak membuat kezaliman, zakat tidak. Kenapa kezaliman datang? Kalau dihitung dari awal, ya, maka tentu dia miskin, kaya akan tidak mendapatkan uang 10% tadi. Tapi kalau dihitung di akhir, setelah kebutuhannya habis 1 tahun, masih tersisa uangnya nisab, ini kaya namanya. Jelas. Jelas Ustaz. Syukran Ustaz. Wa jazakallahu khair Bapak, barakallahu fik, dan ini semoga menjadi pencerahan bagi antum dan juga rekan-rekan yang bermitra dalam usaha. Barakallahu fik. Dan ini menjadi pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini. Sebagai ikhtitam Ustaz dari pembahasan syuf'ah pagi ini, silakan. Iya. Semoga kita kaum muslimin dan muslimat akan selalu lebih mengerti akan syariat Allah Azza wa Jalla, aturan Allah dalam masalah mencari harta. Yang dengan itu kita bisa meyakini harta yang kita dapatkan halal, yang ketika nanti di persidangan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat ketika ditanya wa'an malihi min aina iktasabahu, hartamu dari mana engkau dapatkan, kita bisa menjawab, saya dapatkan dengan cara yang halal ya Allah, karena saya telah mempelajari ilmu syariatmu atau sesuai dengan aturanmu, dan saya yakin itu halal. Maka selamat kita di waktu itu yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan hakiki. Semoga kita adalah bagian dari orang-orang yang diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat dengan mempelajari syariatnya. Wallahu waliyyut taufiq. Sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.